Saya akan menemui pendakwa Dennis Lim yang merupakan orang yang sebelumnya memiliki masa lalu dengan kasino, bahkan sempat menjadi bandar dari kasino, mengetahui seperti apa kerja di balik judi online tersebut. Kita akan temukan faktanya. Ya, di sebelah saya sudah ada Ko Dennis Lim. Ko Dennis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berbincang dengan fakta hari ini. Iya, Ko Dennis, kita tentunya ingin ya membicarakan mengenai judi online. Kita tahu belakangan ini kembali disorot oleh Presiden sampai dibentuk Satgas karena perputaran di tahun 2023 ini mencapai 327 triliun. Bahkan di tahun ini aja sampai triwulan pertama di bulan Maret ini sudah mencapai 100 triliun. Saya tentunya ingin berbagi pencerahan yang dimiliki oleh Ko Dennis bersama dengan pemirsa juga. Ko Dennis juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Dennis sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini. Kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya. Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma dua pilihannya. Satu, dikasih atau bandarnya. Atau dua, kalau pengen menang ya jadi bandar, cuman itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan mentok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan, menang banyak bahkan. Tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Dennis bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu. Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti sih 2 orang yang bersedia. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih, kamu ada yang menang cepat ya. Tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di override sistemnya. Ya? Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya.